Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Mendekati akhir zaman, satu persatu perkataan Rasulullah SAW telah terbukti. Sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk bersiap dengan semua hal tersebut. Apalagi peringatan dari Nabi Muhammad akan kedatangan Dajjal yang menjadi musuh nyata bagi umat Islam. Dan Dajjal, sahabat beriman, adalah bencana terbesar dari seluruh umat manusia pada akhir zaman untuk semua agama yang mempercayai Yang Maha Esa, pemilik langit dan bumi beserta isinya, yang maha segala-galanya. Beberapa waktu terakhir tengah ramai dibicarakan tentang telah berdirinya Istana Megah Dajjal di Madinah. Lantas benarkah itu semua? Apakah kiamat benar-benar sudah mendekat, sahabat beriman? Maka tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Berikut astagfirullah. Istana Dajjal telah berdiri megah di Bukit Madinah, versi dari Magenta Islam. Beredar luas tulisan di berbagai portal yang mengatakan bahwa Istana Dajjal telah dibangun di Madinah, Arab Saudi. Katanya, istana yang dimaksud itu berada di atas pegunungan dengan judul tulisan Kingdom Palace atau Dajjal Palace in Jabal Habsi. Landasan yang digunakan oleh pembuat konten tersebut adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Musnad Ahmad dan Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Kalian bertanya-tanya juga, sahabat beriman, benarkah itu semua? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Siapakah Dajjal itu? Hal yang pasti adalah kiamat tak akan pernah terjadi jika tanda-tandanya tak ditemukan. Misalnya, sahabat beriman, munculnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan juga sosok mengerikan yang kita kenal dengan Dajjal. Dari semua tanda ini, Dajjal lah yang harus jadi perhatian kita. Makhluk ini adalah representasi kesesatan yang nyata dan dimampukan oleh Allah melakukan hal-hal menakjubkan agar bisa menyesatkan lebih banyak manusia. Ulama pun pernah mendebatkan tentang sosok Dajjal ini. Sebagian menganggap ia adalah wujud dari peradaban maju atau sebuah bangsa. Namun sebagian lainnya mengatakan jika Dajjal adalah manusia. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasul berkata, dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya, hilang cahaya matanya. Dari hadis tadi maka bisa disimpulkan jika Dajjal adalah seorang manusia dan masih muda. Ciri-ciri Dajjal juga disinggung dalam hadis sebelumnya, berambut keriting dan hilang cahaya matanya. Tak hanya itu, Dajjal juga sering dicirikan dengan sosok yang buta pada sebelah mata. Serta tanda terakhir adalah tulisan di dahinya yang mempunyai lafal Arab, kaf, fa, dan juga ra, yang artinya adalah kafir. Nama tulisan ini hanya bisa dilihat mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan siapa mereka yang jadi pengikut Dajjal ini. Akan mengikuti Dajjal dari kaum Yahudi Asbahan 70.000 orang. Mereka memakai semacam tayalisa atau sejenis kain yang diselempangkan di pundak. Termasuk para pengikut Dajjal adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran namun tak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya adalah muslim tapi tidak benar-benar memahami apa yang dianutnya. Mereka semua ini akan disenangkan oleh Dajjal dengan berbagai tipu muslihat. Namun pada akhirnya akan masuk ke dalam nerakanya Allah selama-lamanya. Sungguh mengerikan, bukan, sahabat beriman? Gambaran Dajjal di Madinah kelak. Jabal Habsi terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwarah
di mana terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama dengan Kingdom Village. Seperti diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman, Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwah. Namun demikian, Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya, maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Sebelumnya, sahabat beriman, kota suci Madinah tidak pernah mengalami gempa. Sejak Rasulullah SAW memasuki Madinah Al-Munawwarah saat hijrah hingga akhir zaman, kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa, terkecuali ketika itu, yaitu datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah. Di saat itu, kota Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan, sehingga menyebabkan berhamburanlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari bin Syarah Sahih Bukhari, wakala itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa munafik, fasik, kafir semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit tersebut, kecuali orang-orang mukhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW kembali bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari. Bila kalian sekarang melihat peta Madinah Al-Munawwarah, sahabat beriman, saat ini akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Ketujuh jalan tersebut yakni berasal dari Jeddah, Mekah, Rabik, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Bukankah Allah luar biasa, sahabat beriman? Segalanya telah terbukti sekarang. Kingdom Village, misteri Istana Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Hakim dalam Mustadrak Sahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Yang mengejutkan lagi, sekarang di pinggiran kota Madinah, sahabat beriman, tepatnya di Dajjal Habsi, sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawwarah telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Village atau Istana Kerajaan Arab Saudi. Tetapi penduduk setempat menurut sumber di beberapa website resmi Saudi, blog, dan YouTube menyebutkan sebagai Dajjal Village atau Istana Dajjal. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram atau gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan bila kamu melihat dari istana kerajaan atau Kingdom Village yang berada di atas Jabal Habsi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah ke Kingdom Village, maka akan berujung ke Zionis Israel sana. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di sana terdapat danau Tabari atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surutnya air. Sekarang airnya sudah surut sepertiganya. Padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Kamu pun telah melihat sekarang ini, sahabat beriman, Masjid Nabawi tampak sangat besar dan megah juga indah, bagaikan istana putih. Bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Padahal pada saat Rasulullah SAW mengucapkan hadis tersebut, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana dan hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata dan beratap pelepah daun kurma. Tidak seperti sekarang yang sangat megah seperti Istana Putih. Inilah sahabat beriman, salah satu tanda bukti bahwa kebenaran sabda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah telah nyata adanya. Semoga kita lebih bersemangat dalam beribadah, beramal soleh, dan mengurangi perbuatan yang sia-sia dalam mengisi sisa usia kita. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana sahabat beriman? Sungguh luar biasa bukan? Sekali lagi mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.